Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga ya, seperti biasanya. Jadi ini kegiatan di pagi hari. Kali ini saya mau bikin sarapan dulu ya. Nah ini bikin sarapannya itu pagi banget, sekitar jam 4:30 karena anak saya itu mau berangkat kemah ya teman-teman. Ini tuh terusan MPLS. Nah dia tuh mau nginep di sekolahan. Oke, ini ada sisaan nasi ya, sayang kalau mau dibuang. Jadi saya mau bikin nasi goreng aja, tapi tidak semua saya goreng ya, karena saya tuh masih ada sisaan gulai. Jadi gulainya itu bukan saya yang masak ya, saya dikasih. Nah untuk nasi gorengnya itu saya mau tambahin pakai sayur ya, supaya gizinya lebih lengkap teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga pakai bakso ya. Nah untuk bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang putih yang dicincang aja. Kemudian saya juga tambahkan daun bawang dan pakai cabai rawit merah. Nah kalau anak-anak tuh lebih suka nasi goreng pakai bumbu bawang putih cincang seperti ini ya teman-teman, dibandingkan pakai bumbu cabai merah terus bawang merah bawang putih yang dihaluskan. Dia lebih senang yang seperti ini, katanya rasanya tuh lebih oriental gitu teman-teman. Nah supaya pedas itu saya tambahkan cabai rawit merah yang diiris kecil-kecil ya, tipis-tipis. Untuk numisnya itu saya gunakan margarin sedikit, kemudian tambahkan minyak sedikit aja ya teman-teman. Nah kalau udah tinggal ditumis-tumis aja bawang putihnya. Oke, ditunggu sebelah itu saya panasin gulainya ya. Jadi ini tuh nggak tahu gulai atau soto gitu karena dikasih ya, alhamdulillah aja ya teman-teman, dikasihnya itu satu panci penuh seperti ini ya, satu wajan. Jadi nggak habis-habis karena kami kan hanya bertiga gitu. Terus kalau makan daging gitu saya sebenarnya kurang seneng ya, nggak tahu kenapa. Rasanya cepet bosen ya teman-teman. Tapi kalau sayuran hijau kayak sayur asem, terus sayur bening itu kayaknya tuh nggak ada bosennya ya. Oke, untuk nasi gorengnya itu saya tambahkan telur 2 butir aja ya teman-teman. Kalau sudah tercampur diaduk-aduk, kemudian tambahkan cabai rawit merahnya. Kalau telurnya udah matang, kemudian masukkan baksonya, ditumis-tumis lagi sampai matang ya. Lalu tambahkan saus tiram dan kecap asin, kemudian diaduk-aduk lagi. Sekarang masukkan pokconya, kemudian masukkan juga daun bawangnya. Sebenarnya tadi ya pas numis bawang putih masukkan daun bawang, tapi ini terakhir juga nggak apa-apa. Lalu masukkan nasinya. Tapi tidak saya goreng semua ya teman-teman, saya sisain nasi putihnya, barangkali nanti anak saya kepengen makan gulainya juga ya untuk sarapan. Terserah dia mau makan nasi goreng boleh, atau mau makan gulainya juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah tinggal dimasukkan kecap manis, kemudian tambahkan juga pakai saus sambal ya, supaya rasanya itu lebih mantap teman-teman. Dan gak lupa saya tambahkan juga pakai penyedap kaldu jamur. Nah untuk garamnya itu sedikit aja karena tadi saya sudah pakai kecap asin ya teman-teman. Kalau sudah tinggal diaduk-aduk lagi, ditumis-tumis. Lalu yang terakhir tambahkan minyak wijen supaya rasanya tuh lebih oriental kayak di Solaria gitu ya teman-teman. Nah kalau bikin nasi goreng sama mie goreng biasanya saya menggunakan api yang cenderung lebih besar ya. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah matang ya teman-teman. Terus gulainya juga sudah saya panasin. Ini saya tambahkan timun sama bawang merah goreng. Jadi biar kakak sama adik itu sarapan ya, sarapannya banyak karena takut nanti lapar ya teman-teman. Pas kemah itu biasanya pagi-pagi sama sore itu dia keliling jalan ke lapangan, ke sawah, ke makam kayak gitu ya. Nah ini nasi putihnya saya siapin sekalian di piring ya, karena magicomnya itu mau saya rendam dulu, nanti nyucinya setelah saya antar anak saya sekolah aja. Oke teman-teman, ini jam setengah 6 pagi, saya mau antar anak saya ke sekolahan. Jadi banyak banget barang yang dibawa ya, ada tikar, ada kayu bakar, tikernya itu bawa 2,
kayu bakarnya yang ukuran 1 meteran gitu, bawa 3 sebenarnya, tapi ada temen yang nitip jadi dibawain, gak apa-apa. Dan alhamdulillah ini sudah sampai sekolahan. Anak-anak absen dulu katanya, jadi saya tunggu ya. Doa ya. Rasanya senang bisa mengantarkan anak saya sampai ke sekolahan gitu ya. Terus saya dokumentasikan, bikin video supaya untuk kenang-kenangan ya. Jadi nanti kapan-kapan anak saya itu udah gede ya, udah kuliah atau udah kerja atau apa gitu, bisa lihat YouTube mamahnya ya pas dia udah SMA gitu. Dan sekarang saya sudah sampai rumah lagi nih teman-teman. Nah ini saya beli obat-obatan ya, karena lambung saya kayak nggak enak banget ya, mungkin karena kebanyakan kopi juga atau masuk angin, saya juga nggak paham. Intinya saya tuh mual terus ya teman-teman, terus badannya tuh ngereges. Nggak lupa saya juga mampir beli jajanan seperti ini ya, ada risol mayo, ada martabak, terus itu ada arem-arem, karena rencana nanti siang tuh saya nggak mau masak ya, karena tadi gulainya masih ada gitu, jadi makanya itu aja ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang saya mau jemur baju dulu ya teman-teman, karena tadi itu pas setelah masak saya juga langsung giling baju. Nah setelah pulang bajunya udah selesai, langsung saya jemurin aja supaya nanti siangnya itu udah pada kering ya. Jadi rencananya hari ini saya juga mau santai-santai ya, karena hanya berdua dengan anak saya yang cowok. Terus anak saya biasanya juga sibuk ya di depan laptop. Dia masih Zoom gitu ya, masih classroom, belum tatap muka. Jadi kalau di kampus anak saya itu sebulan berangkat, sebulan di rumah kayak gitu teman-teman. Terus saya juga bilang, nanti mama nggak masak ya, makan apa adanya aja. Kalau nggak pengen gulai ya udah goreng telur aja gitu. Terus alhamdulillah anak saya juga nurut aja, tapi saya sediain cemilan barangkali lapar juga ya, karena badan saya juga lagi kurang nyaman gitu teman-teman, pengen istirahat, terus beberesnya juga pengen santai-santai aja gitu ya. Entah nanti sore atau jam berapa, yang penting setelah saya jemur-jemur baju kepengennya tuh istirahat dulu gitu ya. Karena pengen kerokan gitu loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak kerokan? Saya itu kalau masuk angin ya, mau udah minum obat tapi kalau belum kerokan tuh rasanya kayak belum sembuh gitu loh, nggak ngerti kenapa ya. Padahal kata dokter itu nggak boleh, tapi mungkin karena sugesti ya, kalau belum dikerokin itu kayak belum sembuh. Alhamdulillah jemur bajunya sudah selesai nih teman-teman, saya pengen istirahat dulu sejenak ya. Nanti siangan baru deh saya mau beberes. Oke, ini di siang harinya ya. Jadi setelah zuhur saya baru mau mulai beberes, tapi yang saya videoin ini beberes lemari aja ya teman-teman. Ini saya juga sambil duduk. Lumayan enakan karena saya sudah istirahat, sudah kerokan gitu ya. Saya blonyohin pakai minyak angin ya, pakai kayu putih, udah minum tolak angin juga. Terus ini sudah mulai enteng badannya, jadi langsung deh sekarang saya beberes. Nah kali ini beberesnya beresin baju anak saya ya. Jadi kemarin itu saya ngelondriin setrikaan sudah jadi, terus saya rapi-rapiin, masukkan ke dalam lemarinya masing-masing. Nah kali ini saya mau masukin ke lemarinya anak saya yang cewek ini ya. Sekalian saya juga mau beresin lemarinya, mumpung anak saya itu nginep di sekolahan, biar nanti pas pulang lemarinya udah rapi, terus kamarnya juga udah bersih, karena nanti rencana juga mau saya ganti spraynya teman-teman. Nah ini bajunya juga berantakan banget, kalau anak saya yang beresin itu nggak bakalan serapih saya ya teman-teman, karena saya tuh kalau beresin baju suka saya pilihin ya, karena bajunya saya urutin per warna ya teman-teman, kalau putih ya sama putih, biru sama biru kayak gitu, jadi pas kita mau pakai pilihan warnanya itu gampang kita carinya ya. Saya kelompokkan juga kemeja sama kemeja, kaos sama kaos, baju tidur sama baju tidur, celana juga sama celana kayak gitu teman-teman. Nah fungsinya lebih sering beresin lemari itu jadi kita tahu ya pakaian yang sudah tidak layak pakai atau sudah kecil, terus jarang dipakai gitu ya, kita pisah-pisahin. Kalau memang udah nggak kepakai biasanya saya kumpulin jadi satu.
Saya pisahin biasanya kalau yang udah tidak layak pakai itu saya buang atau jadikan lap, tapi kalau yang masih layak pakai dan bisa digunakan itu biasanya saya tumpuk ya, saya kumpulin, barangkali nanti ada yang membutuhkan ya teman-teman. Atau biasanya kalau yang kecil-kecil udah nggak muat, ada yang perlu atau ada kolektif untuk pengumpulan kaum duafa, biasanya saya setorkan kayak gitu teman-teman. Karena kan memang nggak baik juga ya kita harus ngumpul-ngumpulin pakaian ya, nggak dipakai, disimpan aja gitu ya teman-teman. Karena menurut ajaran agama juga nanti ada hisabnya ya, apa yang kita miliki tapi kita kumpulin aja nggak dipakai itu kan akan mubazir ya. Tapi kalau digunakan oleh orang lain itu akan menjadi keberkahan buat kita, kayak gitu katanya. Untuk pakaian pergi sama celana pergi saya simpan di bagian atas ya teman-teman, seragamnya juga saya simpan di bagian atas supaya anak saya itu lebih mudah ngambilnya. Nah untuk pakaian di rumah itu saya simpan di sap yang kedua ini ya teman-teman, ada baju tidur setelan, terus kaos, celana-celana untuk di rumah gitu. Nah untuk pakaian dalamnya itu saya pakai lacinya ya, ada 2 laci di sini, yang sebelah kanan itu untuk pakaian dalam dan yang sebelah kiri itu untuk menyimpan kerudung-kerudung atau manset. Untuk kaos kakinya itu ada laci tersendiri seperti ini teman-teman, jadi ini menurut saya lemarinya tuh praktis ya. Lemarinya terbuat dari plastik tapi menurut saya ini tuh bagus dan awet banget ya. Perbagiannya tuh berfungsi semua, laci-lacinya seperti ini ya. Nah di sini ada saya simpan baju renang, terus kerudung, manset-manset kayak gitu teman-teman. Ini saya rapikan dulu ya. Ada kerudung-kerudung yang tidak terpakai juga saya pisahin karena biasanya banyak yang kendor gitu ya teman-teman. Oh ya, sekedar info ya teman-teman, saya gunakan lemarinya ini merek Olympus. Jadi harganya itu kalau nggak salah sekitar 950-an atau 1 juta. Barangkali teman-teman juga pengen beli samaan ya. Saya suka lemari ini karena cari yang murah. Terus warnanya juga saya suka ya, warna-warna nude gitu ya. Jadi walaupun murah kayak estetik-estetikan gitu. Terus saya sengaja di bagian depan itu ambil yang ada kacanya supaya anak saya itu pas ganti baju gitu bisa langsung ngaca di situ ya, karena tidak ada kaca rias. Oke, ini saya langsung ganti spraynya ya teman-teman, tapi sebelumnya saya lap dulu di bagian atas ini seperti biasa ya. Jadi nanti pas anak saya pulang dari kemah, lihat kamarnya itu sudah bersih, terus lemarinya juga udah rapih ya. Walaupun anak saya perempuan udah gede, harusnya tugas dia, tapi ya nggak apa-apa, sekali tempo ibunya yang beresin seperti ini ya teman-teman. Karena ya namanya ibu tuh tetap ada nggak teganya juga ya. Nah nanti pas anak saya pulang dari kemah, biasanya kan badannya suka capek gitu ya, kasihan. Jadi pas pulang lihat kamarnya udah bersih, udah rapi, dia bisa istirahat dengan nyaman gitu ya teman-teman. Tempat tidurnya udah rapi, sekalian aja saya bersihin mejanya ya. Jadi mejanya ya seperti ini aja teman-teman, tidak terlalu banyak barang ya, hanya naruh tisu. Untuk perintilannya itu saya taruh di dalam laci. Alhamdulillah pekerjaan saya sudah selesai, kamarnya juga sudah bersih, lemarinya juga sudah rapi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah support. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.